Berikut ini alasan dia mengatakan kitab Ta'limul Muta'allim ini konyol, sekaligus dikarang oleh orang konyol dan dibaca oleh orang konyol dan menciptakan orang konyol. Ini alasan dia mengatakan hal yang demikian. Berikut ini videonya. Ada seorang YouTuber yang mana dia itu sangat luar biasa penghinaannya terhadap salah satu kitab, yang mana kitab itu sangat populer dan insya Allah dikaji di beberapa pondok pesantren. Namun sayang, YouTuber ini justru menunjukkan bahwa dirinya itu sangat jauh dari orang yang berpendidikan. Saya akan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang ia lakukan. Agar kita tahu terlebih dahulu, mari kita simak video yang ia upload di channel YouTube-nya. Tetapi kami tidak akan ngasih tahu channel YouTube-nya apa. Biar apa? Ya biar orang-orang tidak tahu orang ini, karena memang orang ini tidak punya ilmu dan tidak bermutu. Karena syaratnya orang itu berkomentar tentang kitab, tentunya dia itu harus bisa ngaji kitab terlebih dahulu. Mari kita simak terlebih dahulu ya, ini videonya. Ta'limul Muta'allim, kitab konyol katanya. Ya memang konyol, sekonyol pembacanya, sekonyol pengarangnya. Dan kitab itu menciptakan orang-orang konyol. Dia sangat lancang mengatakan kitab Ta'limul Muta'allim, ini kitabnya ya, ini kitab Ta'limul Muta'allim. Orang itu sangat lancang sekali mengatakan bahwa kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang konyol. Dan pembacanya konyol sama halnya dengan pengarangnya. Karena memang kitab ini menciptakan orang konyol. Mengetahui video orang ini, kami ini sangat merasa kasihan teman-teman. Bahkan sangat menyayangkan. Kok bisa ya sekarang ini orang jahil berkomentar tentang isi kitab para ulama. Tentunya ini merupakan sebuah bencana atau musibah bagi umat Islam. Orang jahil tidak tahu diri, meledek dan menghina karya para ulama. Semoga orang ini sadar. Dan semoga Allah selalu membimbing orang ini ke jalan yang benar, sehingga dia itu tidak lagi menghina para ulama, menghina kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dengan sebutan kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab konyol, pengarangnya konyol, dan pembacanya juga konyol, karena kitab ini untuk mencetak orang konyol. Semoga Allah mengampuni dosa orang ini, dan tentunya semoga dia itu segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya sudah tidak mampu berkata apa-apa melihat fenomena dan kenyataan yang seperti ini, teman-teman. Kenapa ya orang jahil semakin tidak tahu diri? Kenapa orang-orang yang tidak ngerti apa-apa sok berkomentar tentang isi kitab para ulama? Sehingga dia mengatakan Ta'limul Muta'allim adalah kitab konyol, pengarangnya orang konyol, dan pembacanya juga orang konyol, karena kitab ini untuk mencetak orang konyol. Miris teman-teman, miris. Orang seperti ini kalau diajak diskusi pasti dia kabur, pasti dia lari. Disuruh ngaji kitab gak bisa, tapi sok-sokan mengomentari kitab ulama. Dan perlu ketahui, kitab Ta'limul Muta'allim ini salah satu isinya adalah bagaimana kita selaku umat Islam memiliki himmah, memiliki semangat untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Apakah orang yang mengarang kitab, yang isi kitabnya memberi motivasi kepada umat, agar umat itu semangat mencari ilmu, agar ia memperbaiki diri, mengisi diri dengan ilmu dan akhlak-akhlak yang mulia, menjauhkan diri dari akhlak yang terhina? Apakah kitab seperti ini yang Anda sebut kitab konyol, atau Anda yang tolol? Ternyata setelah kami lanjut videonya, orang ini punya alasan untuk mengatakan bahwa kitab Ta'limul Muta'allim adalah kitab yang konyol, dikarang oleh orang konyol sekaligus dibaca oleh orang konyol, karena kitab ini menciptakan orang konyol. Dia punya alasan, dan berikut ini alasannya. Namun alasan yang ia sampaikan justru menunjukkan dirinya sendiri yang konyol. Pesan kami kepada Anda, Mas, ya, tolong belajar cara meludah. Kalau Anda sedang meludah, jangan Anda meludah ke atas, Mas.
Sebab ludahnya akan jatuh kepada wajah Anda sendiri. Artinya apa? Anda jangan sok-sokan mengomentari atau menyalahkan apalagi menghina kitab Ta'limul Muta'allim dengan sebuah argumentasi yang justru argumen Anda itu menunjukkan bahwa diri Anda sendiri yang konyol. Maunya menjatuhkan dan mencemooh bahkan menghina kitab Ta'limul Muta'allim, namun hakikatnya hinaan itu ternyata cocok untuk diri Anda sendiri. Berikut ini alasan dia mengatakan kitab Ta'limul Muta'allim ini konyol, sekaligus dikarang oleh orang konyol dan dibaca oleh orang konyol dan menciptakan orang konyol. Ini alasan dia mengatakan hal yang demikian. Berikut ini videonya. Konyolannya, ilmu adalah cahaya. Ya benar, ilmu itu cahaya, benar. Tapi kalau ilmu cahaya terus dikaitkan dengan wudhu, apa hubungannya ilmu sama wudhu? Anda wudhu 17 kali, 70 kali, kalau Anda memang belum paham ya belum paham. Jadi nggak ada kaitannya wudhu sama ilmu, nggak ada. Ternyata orang ini mengatakan kitab Ta'limul Muta'allim sebagai kitab yang konyol. Alasannya adalah karena di dalam kitab ini ada anjuran ketika kita belajar, ketika kita ngaji, ketika kita mau baca kitab atau mempelajari sebuah ilmu, di sini ada anjuran untuk berwudu. Ini disebut kekonyolan katanya. Dengan alasan apa hubungannya ilmu dengan berwudu? Kalau memang Anda itu tidak ngerti, tidak paham, ya tetap tidak paham meskipun berwudu sebanyak berapa kalilah, kata orang ini. Astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini memang dijelaskan dan perlu Anda ketahui Mas, kitab ini hanya layak untuk orang yang mau mendengarkan nasihat. Kitab ini untuk orang yang mau membuka kesadaran diri, mau memperbaiki diri, menghias diri dengan akhlak mulia dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela. Ini kitab dikhususkan untuk orang-orang yang bertipe seperti tadi. Bukan untuk orang yang memang orang itu tidak mau sadar, bukan untuk orang yang sukanya mencela, menghina tanpa argumentasi yang mampu dipertanggungjawabkan. Di sini dalam halaman 18 dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, punya kami halaman 18, dijelaskan. Ini yang dikritisi oleh si tolol itu. Kata musannif begini, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Dan termasuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab atau tulisan yang berisi ilmu. Jadi di antara cara kita mengagungkan, memuliakan ilmu pengetahuan adalah kita juga memuliakan, mengagungkan kitab atau kertas atau apapun yang ada tulisan keterangan-keterangan tentang ilmu. Itu juga diagungkan. Sehingga tawaran musannif adalah fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi taharatin. Maka sepatutnya bagi para pencari ilmu, ketika kita mau mengambil kitab, membaca kitab, hendaklah dalam kondisi taharah, suci. Apakah anjuran ketika mau belajar dianjurkan ngambil wudhu atau berwudhu atau bersesuci? Apakah ini yang Anda sebut konyol, Mas? Justru bagi kami, Anda ngomong begitu, itu yang konyol. Ilmu itu cahaya, Mas. Kemudian wudhu juga cahaya. Apabila dua cahaya ini dikumpulkan, maka akan semakin terang. Dan Anda tahu nggak ya? Sahabat Bilal, beliau itu setiap kali berhadas, beliau berwudu. Kalau Anda tidak mau berwudu, dalam artian kalau Anda mau mempertahankan hadas, silahkan. Lagi pula di sini tidak wajib, cuma anjuran bagi orang yang mau mendengarkan nasihat. Kalau Anda nggak mau nasihat, ya monggo. Loh, sahabat Bilal itu ketika setiap kali beliau itu hadas, beliau berwudu, Mas. Tidak seperti Anda yang malah ngomong ketika berwudu mau belajar, itu konyol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, apa maksud orang ini ya? Nanti ketika mengetahui sahabat Bilal selalu berwudu ketika setiap hadas, Anda mau sebut apa? Hah? Berwudu itu tidak harus untuk sholat saja, Mas. Ngerti ya? Menjaga kesucian. At-tahur syatrul iman. Itu hadis, Mas. Bersesuci itu bagian dari keimanan, Mas.
Gimana sih Anda ini? Katanya Wahabi kembali ke Al-Quran hadis, tapi kok ngomong ulama yang menganjurkan kita untuk berwudu, menjaga wudu, kok malah Anda sebut konyol. Miris teman-teman, miris.